Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita bergumul bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, sumber segala yang baik dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kekalah kuasa kerajaan-Mu dan pujian segala hormat kami sampaikan kepada Tuhan Allah. Saat ini Tuhan, di hari yang baru ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan baik untuk mendengar, mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 35 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan. Mereka itu yakni orang Israel membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sebagai ciptaan Tuhan dan sebagai orang-orang yang telah menerima belas kasih Tuhan, kita telah beroleh banyak berkat. Kita boleh ada hari ini adalah semata-mata karena anugerah pemeliharaan Tuhan. Dan satu hal yang terus harus bertumbuh di dalam kesadaran iman kita adalah bahwa hidup kita ini sepenuhnya milik Tuhan Yesus Kristus. Karena kita yang adalah ciptaannya, yang telah jatuh ke dalam kegelapan dosa, yang upahnya adalah maut, tetapi beroleh kasih karunia di dalam kematian Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam kebangkitannya kita turut dimenangkan. Kita ini adalah orang-orang tebusannya, telah dibayar lunas, bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan harta atau uang, tetapi oleh Kristus itu sendiri yang memberikan nyawanya sebagai tebusan yang paling berharga, yang tidak ada bandingannya dengan apapun yang ada di dunia ini. Allah sendiri di dalam Yesus Kristus telah menolong kita, telah membawa kita dari upah maut itu kepada upah kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang-orang yang telah menerima belas kasih Tuhan, tentu apa yang menjadi responmu? Apa yang menjadi responku? Apa yang menjadi jawaban kita atas seluruh perbuatan baik yang telah Tuhan hadirkan dalam hidup kita? Adalah ungkapan syukur. Adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Tidak ada hal lain yang dapat kita perbuat selain daripada hanya bersyukur kepada Tuhan. Bahwa oleh Tuhanlah maka kita beroleh keselamatan. Kita telah ditempatkan sebagai orang-orang yang berharga, yang tadinya sama seperti debu yang tidak ada nilainya, tetapi oleh Tuhan Yesus Kristus kita telah menjadi orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Karena itu kita dipanggil menjadi rekan sekerja Allah di tengah-tengah dunia ini. Sebagai rekan sekerja Allah, kita dipanggil juga menjadi saksi-saksi yang hidup. Saksi-saksi yang memberitakan Injil keselamatan
kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu, sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus, maka kita juga dipanggil untuk mempersembahkan yang terbaik dari kehidupan kita. Baik laki-laki maupun perempuan, semuanya sama di hadapan Tuhan, mempersembahkan yang terbaik dari dalam hidupnya. Sekali lagi, dasarnya adalah semangat bersyukur kepada Tuhan. Hati yang tergerak, hati yang terdorong oleh karena rasa syukur kepada Tuhan Allah yang senantiasa berlaku baik untuk kehidupan kita. Karena itu, mempersembahkan hal yang terbaik, mempersembahkan sesuatu yang terbaik, mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan adalah respon jawaban yang baik di hadapan Tuhan. Sehingga kita penuh semangat untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan melalui gerejanya, melalui perbuatan-perbuatan kasih kepada sesama, mendukung pemberitaan Injil, dan terlibat di dalam segala pekerjaan yang baik yang Tuhan kehendaki. Itulah cara kita mempersembahkan sesuatu yang terbaik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, persembahan itu memiliki dua hal, yaitu kualitas dan kuantitas. Persembahan yang berkualitas artinya benar-benar lahir dari semangat dorongan hati yang penuh rasa syukur, sehingga kita memberikannya atau menyerahkannya dengan ketulusan hati, bukan dengan bersungut-sungut, bukan untuk dipuji, dilihat oleh orang lain, supaya dipandang oleh banyak orang menjadi orang yang baik, orang yang murah hati, bukan. Tetapi benar-benar lahir dari kesungguhan hati, ketulusan hati, semangat hati. Karena apa? Karena bersyukur kepada Tuhan. Lalu yang kedua nilainya adalah kuantitas, jumlah. Apa maksudnya itu Bapak Ibu Saudara-saudara? Bahwa semakin banyak berkat yang Tuhan hadirkan dalam hidupmu, maka persembahanmu pun harus semakin besar. Karena itu, orang yang menerima berkat dari Tuhan, orang yang terberkati itu adalah orang-orang yang murah hati, suka memberi, suka berbagi, apalagi mempersembahkan yang terbaik untuk mendukung pemberitaan Injil, mendukung pelayanan di tengah-tengah gereja dan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, semakin banyak berkat yang kita terima, maka persembahan kita pun semakin besarlah jumlahnya. Karena itu tidak ada orang Kristen yang pelit. Tidak ada orang Kristen yang sudah mengenal belas kasih Kristus dalam hidupnya, menahan diri untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi dua hal itu harus terus beriringan, seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kualitas dan kuantitas, ketulusan hati dan pengenalan kita akan berkat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dimanapun kita berada, dalam pelayanan apapun kita terlibat, maka biarlah hidup kita ini menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Baik laki-laki, baik perempuan, anak-anak, remaja, pemuda, bapak ibu, para lansia, janda duda, yatim piatu, semuanya dipanggil oleh Tuhan untuk sama-sama terlibat mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dari dorongan hati yang penuh rasa syukur. Terpujilah Tuhan di atas seluruh persembahan-persembahan yang kita serahkan.
Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu atas firman hari ini yang telah menyapa kami, mengingatkan kami Tuhan, mengenali hidup kami, diri kami adalah tebusan Kristus. Sehingga kami datang di dalam ketundukan, di dalam ketaatan dan hati yang penuh rasa syukur. Dan ajar kami Tuhan untuk senantiasa mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan apa yang ada pada kami kepadamu melalui gerejamu, melalui diakonia sosial, melalui pekerjaan pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah apa yang kami persembahkan itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan menggerakkan kehidupan kami untuk senantiasa semakin mengenal berkat Tuhan dan semakin tahu bersyukur kepadamu. Tuhan Allah, kami akan menjalani hidup kami sepanjang hari ini. Tuhanlah yang menyertai dan memberkati kami. Tuhanlah yang mencukupkan segala apa yang perlu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah tangan pemeliharaan Tuhan memberikan kekuatan baru, semangat baru, dan hikmat agar kami dapat melakukan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.